Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, juga nikmat kesehatan buat kita. Sehingga sampai dengan kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, pada waktu lalu kita sudah membahas bagaimana manusia itu harus istiqomah di dalam melakukan apapun yang kita lakukan. Dan demikian juga orang-orang yang beriman itu mesti dikatakan beriman dengan sesungguhnya apabila orang tersebut senantiasa istiqomah. Dan tentu juga bahwa orang yang beriman itu pun akan selalu diuji oleh Tuhan dengan berbagai macam ujian-ujiannya. Itu bagi orang-orang yang beriman. Apalagi orang yang tidak beriman. Dalam hal ini siapapun orangnya, apakah itu orang yang beriman ataupun yang tidak, pasti semuanya akan mendapat ujian-ujian dari Tuhan dalam mengarungi kehidupan ini. Terlebih, apakah manusia itu juga mampu untuk menghadapi segala macam ujian itu? Tapi untungnya bagi orang-orang yang beriman itu adalah, walaupun ujian-ujian itu sangat berat yang dialaminya, Pak insya Allah akan selalu menghadapinya dengan tegar. Akan selalu tabah di dalam menghadapinya. Tidak akan pernah putus asa. Tidak mungkin akan berkeluh kesah. Apalagi sampai frustasi. Sangat beda jauh bagi orang-orang yang tidak punya keimanan. Dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, kebanyakan, kalau mereka sudah tidak mampu dalam arti kurang ketabahannya, biasanya orang-orang itu akan menjadi stres, akan menjadi putus asa, dan akhirnya mereka akan merugi dengan akibat atau perbuatannya sendiri di dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya kurang lebih adalah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, jadi artinya apa di sini? Bahwa semua manusia itu, apakah yang beriman apapun yang tidak, apalagi yang beriman ini, Allah sudah memberitahu kepada kita semuanya.
Pasti dalam mengarungi kehidupan itu mesti banyak sekali ganjalan-ganjalan, banyak sekali cobaan-cobaan, rintangan, ujian. Yang mana apakah kita mampu menghadapi ujian itu? Dan ingat bahwa manusia itu hidup mesti penuh dengan keruwetan. Ya kalau tidak mau ada keruwetan ya tidak hidup gitu ya. Pasti apapun. Namun semua ujian itu yang paling berat, yang paling besar, sebetulnya apa sih? Adalah ujian di dalam kita mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini adalah nggak kelihatan. Beda dengan kita diuji dengan hal-hal lain. Kelihatan, mungkin kita bisa mengatasi ujian dengan masalah ekonomi misalnya. Kita mampu untuk berusaha, berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk mencukupinya. Tapi begitu kita ingin mengendalikan hawa nafsu, itu sangat berat. Kenapa? Manusia itu semuanya itu tanpa kecuali. Allah telah mengaruniakan kepada manusia itu apa? Salah satunya adalah akal pikiran dan juga nafsu. Jangan dikatakan bahwa nafsu ini jelek. Tidak selamanya nafsu itu jelek. Karena justru ada nafsu ini adalah sebagai dorongan, hasrat pada manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Kemarin sudah disinggung. Kita mampu melakukan perbuatan baik karena ada dorongan nafsu untuk melakukan perbuatan baik. Namun yang menjadi ujian terberat kepada kita ini, apakah itu nafsu baik maupun nafsu yang jahat? Bagaimana kita mau mengendalikannya? Bagaimana kita mampu mengendalikannya? Itu yang terberat. Kenapa? Orang yang berbuat baik itu pun kadang-kadang kalau melakukannya itu berlebih-lebihan, kalau melakukannya itu didorong dengan rasa atau sifat-sifat yang kurang baik di dalam dirinya, adanya rasa ria, adanya rasa takabur, padahal itu perbuatan baik, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Apalagi kalau dorongan nafsunya ini adalah nafsu yang melakukan kejahatan-kejahatan. Dorongan yang membuat nafsu ini mendorong manusia itu untuk melakukan perbuatan yang hina. Perbuatan yang jelek. Perbuatan untuk melakukan maksiat. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Seperti apa yang tadi kita katakan. Jangankan untuk nafsu yang untuk mendorong manusia melakukan kejahatan. Yang baik pun seakan-akan kita melakukan perbuatan yang baik. Tapi ingin dipuji. Betul secara realitas, secara kenyataan. Perbuatannya itu bagus. Memberikan fatwa-fatwa misalnya. Karena dia memang pintar agama. Ngerti dengan agama. Namun tujuannya apa? Untuk mencari kebenaran dirinya sendiri, menyalahkan orang lain. Nah, disinilah bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Ini yang terberat. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Maka ingat, orang yang baik, orang yang mulia, orang yang beruntung, sebetulnya adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.